Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan membahas mengenai siklus hidup proyek yang mana beranggotakan saya sendiri Nur Santia, Reni Melianti, Rima Pista Hamida, Panca Ananda Sion Halawa, Adinda Natasha Putri. Itulah tadi anggota kelompok saya. Baiklah, yuk ikuti penjelasan dari kelompok kami. Siklus hidup proyek. Suatu proyek dapat diibaratkan sebagai organisme. Organisme mengalami berbagai tahap kehidupan melalui lahir, tumbuh, berkembang, dan akhirnya mati. Kegiatan proyek dapat dipersonifikasikan pula sebagai suatu kehidupan, di mana kegiatan proyek akan mengalami tahap kehidupan dan akhirnya mati. Meskipun demikian, tahap kehidupan tersebut dapat dikaji dengan mudah hingga dapat memberi bekal pengetahuan kepada siapa saja yang akan berkecimpung dalam kegiatan proyek. Anda dapat mengetahui konsep dasar tentang kompleksitas proyek. Secara khusus, Anda dapat memahami dan menjelaskan. Yang pertama, ukuran proyek. Yang kedua, macam proyek. Ketiga, kompleksitas proyek. Yang keempat, macam-macam proyek. Kelima, tahap-tahap dalam melaksanakan kegiatan proyek. Keenam, sumber proyek. Dan ketujuh, pemikiran biaya proyek. Siklus proyek beserta lembaga penjaminnya menentukan siklus proyek sebagai berikut. Yang pertama, siklus proyek menurut United Nations Industry Development Organization. Kegiatan proyek meliputi tahap persiapan dan tahap implementasi. Pada tahap persiapan terdiri dari kegiatan identifikasi, gagasan atau analisa, pendahuluan, pengembangan ide menjadi konsep alternatif, formulasi lingkup proyek, evaluasi lanjutan dan keputusan untuk berimplementasi, jadwal induk dan anggaran, pengadaan konteks dan pengembalian pengejaran, publikasi kontrak, uji coba dan startup. Yang A, menurut Research and Development Corporation, siklus kegiatan proyek terdiri dari 2 tahap. Tahap yang pertama terdiri dari kegiatan memperjelas definisi ruang lingkup kerja, menyusun jadwal induk dan anggaran proyek, menyiapkan dokumen tender, rancangan kontrak, dan memilih calon pelaksanaan untuk pekerja tahap kedua. Tahap kedua terdiri dari kegiatan membuat desain engineering rinci, melakukan pembelian dan kontrak material dan jasa, publikasi, peralatan dan konstruksi, melakukan inspeksi, uji coba, dan startup secara konseptualisasi, tahap definisi, perencanaan dan penetapan, serta tahap implementasi. Proposal proyek merupakan seperangkat dokumen yang digunakan untuk evaluasi dalam bentuk padat dan singkat yang secara formal dipresentasikan. Hal-hal penting yang harus ada dalam proposal proyek yaitu A. Proyek mana yang harus dipilih. B. Bagaimana proses penyimpanan proposal diorganisasikan. C. Berapa jumlah ongkos untuk membuat proposal. D. Berapa harga yang harus ditetapkan. Adapun pertimbangan-pertimbangan dalam proposal proyek yaitu A. Pendekatan yang digunakan untuk mengatasi persoalan teknis. B. Rencana pelaksanaan proyek yang telah diterima. C. Rencana dukungan teknis dan administrasi. D. Uraian proposal proyek ditambah pengalaman kerja sejenis sebelumnya. Rencana implementasi. Rencana implementasi berisi estimasi waktu yang diperlukan, biaya dan material yang digunakan. Biaya mencakup semua bentuk pengeluaran, waktu dan material menunjukkan seberapa banyak yang diperlukan. Untuk itu, penggunaan sumber daya mesti dikelola dengan baik secara administrasi. Pertimbangan penting yaitu A. Jadwal dan sumber daya. Berapa lama proyek akan dikerjakan dan seberapa cukup sumber daya yang tersedia. B. Jenis proyek. Jenis proyek apa yang akan ditawarkan menjadi pertimbangan kontraktor untuk mengikuti proses lelang. C. Besar proyek. Kontraktor akan membandingkan dengan proyek-proyek yang pernah dikerjakannya. D. Lokasi. Hanya kontraktor besar yang tertantang untuk mengerjakan proyek yang berada di lokasi yang berisiko tinggi. E. Iklim kompetisi. Kompetisi untuk mendapatkan proyek mesti dilakukan secara transparan. F. Memelihara relasi. Ada kalanya proyek yang harus diambil oleh kontraktor hanya sebatas untuk memelihara hubungan baik dengan pemilik proyek. Evaluasi proposal. Proposal proyek yang telah masuk dalam arena kompetisi selanjutnya dievaluasi.
Hasil evaluasi ini nantinya dijadikan sebagai pertimbangan panitia lelang untuk menetapkan kontraktor mana yang memenangi lelang pekerjaan. Beberapa hal penting diantaranya yaitu A. Membuka dan meliti proposal. Yang pertama, memeriksa dan mencatat kehadiran dan panitia lelang. Yang kedua, menerima dan mencatat dokumen proposal dan peserta lelang. Ketiga, membuka proposal, mengumumkan dan mencatat jumlah pengajuan harga di depan panitia dan wakil peserta lelang. Keempat, menerima jaminan lelang dan membuat berita acara. B. Mengkaji proposal. Yang pertama, apakah terdapat kesalahan perhitungan? Yang kedua, kelengkapan persyaratan. Dan yang ketiga, adanya permintaan yang bersifat pengecualian. C. Evaluasi kualitatif. Menyangkut masalah bersifat subjek dengan memberi kesempatan kepada penilai lain. D. Evaluasi kuantitatif. Yang pertama, angka pembukaan lelang. Yang kedua, alternatif teknis perlu dipertimbangkan. Yang ketiga, penawaran disesuaikan dengan lingkup kerja. Dan yang keempat, jadwal penyelesaian proyek yang realistis. Perkiraan biaya proyek. Keberhasilan suatu kegiatan proyek bergantung beberapa hal. Salah satu faktor penting yang sangat diperhitungkan oleh pelaku proyek berupa biaya. Biaya yang digunakan sangat rentan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, misalnya inflasi, suku bunga sedang tinggi, dan lain-lain, di mana kondisi tersebut sangat berpengaruh secara signifikan terhadap fluktuasi nilai uang. Nilai uang nantinya akan mempengaruhi kemampuannya dalam pembiayaan suatu proyek. Menurut National Estimating Society USA menyatakan bahwa perkiraan biaya merupakan seni memperkirakan, the art of approximating. Kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas informasi yang tersedia pada waktu itu. Perkiraan biaya dengan anggaran merupakan suatu yang berbeda. Anggaran merupakan suatu perencanaan terrinci biaya dari sebagian maupun keseluruhan proyek yang dikaitkan dengan waktu. Sementara perkiraan biaya hanya sebatas biaya yang diperlukan oleh suatu proyek. Untuk mengetahui seberapa besar biaya yang diperlukan bergantung pada kompleksitas proyek. Pendekatan yang dapat digunakan untuk memperkirakan biaya apa saja yang akan muncul dalam suatu proyek yaitu menggunakan konsep investasi yang terdiri dari komponen modal tetap ditambah modal kerja. Modal tetap merupakan modal yang dikeluarkan untuk membangun instalasi proyek mulai dari awal sampai akhir. Modal ini dibagi lagi menjadi dua jenis biaya, yaitu biaya langsung dan tidak langsung. A. Biaya langsung mencakup penyiapan lahan, pengadaan peralatan utama, biaya perakitan dan pemasangan peralatan utama, pembebasan tanah, dan lain-lain. B. Biaya tidak langsung, misalnya gaji tetap dan tunjangan, kendaraan peralatan konstruksi, pembangunan fasilitas sementara, overhead, pungutan, pajak, dan lain-lain. Modal kerja diperlukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pada tahap awal kegiatan proyek dilaksanakan. Modal kerja akan dijabarkan ke beberapa macam biaya, diantaranya upah tenaga kerja operasi, suku cadang, persediaan bahan, serta pengeluaran lainnya. 1. Ukuran, kompleksitas, dan macam proyek. Menurut Imam Soeharto, 1997, kompleksitas proyek tergantung beberapa hal, yaitu yang pertama, jumlah macam kegiatan dalam proyek. Kedua, macam dan jumlah hubungan antar kelompok organisasi dalam proyek. Yang ketiga, macam dan jumlah hubungan antar kegiatan di dalam proyek atau organisasi dengan dunia luar. Ukuran proyek dapat ditentukan oleh beberapa kriteria yang mencakup nominal uang, jumlah orang, dan sistem pengendalian. Kemudian, perbedaan program dan proyek. Pengertian proyek. Proyek adalah suatu pekerjaan yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang spesifik atau tujuan khusus dengan menggunakan berbagai sumber. Ciri-ciri proyek, yang pertama, bersifat nasional, tetapi lingkupnya terbatas hanya pada orang-orang yang telah ditentukan. Kedua, berjangka pendek sampai ada kebijakan baru. Kemudian program. Pengertian program yaitu program adalah sekelompok kegiatan yang memiliki cakupan tersebar dan luas, disiapkan untuk mencapai tujuan yang ruang lingkup kepentingan dan kebutuhannya luas, atau tujuan berskala besar. Ciri-ciri program yaitu yang pertama, 1. Bersifat nasional. Kedua, sifat kebijakannya menyeluruh atau komprehensif, seluruh bidang. Ketiga, berjangka waktu menengah.
5-10 tahun, sampai jangka panjang, lebih dari 10 tahun. Yang keempat, berkesinambungan atau terus-menerus. Berdasarkan beberapa kajian literatur, proyek itu dapat muncul dari beberapa atau berbagai sumber sebagai berikut. Yang pertama itu dari pemerintah. Dalam kapasitasnya, sebagai lembaga penyedia barang-barang publik atau public goods, pemerintah berusaha memenuhinya dalam skala yang lebih besar. Lalu yang kedua, sumber proyek bisa berasal dari permintaan pasar. Lalu yang ketiga, proyek itu bisa berasal dari hasil kegiatan penelitian dan pengembangan. Proyek bisa bersumber juga dari kerjasama antar pemerintah dan swasta. Baik, sekarang kita beralih ke bagian 3, yaitu macam-macam proyek. Dilihat dari komponen kegiatan utama, maka macam proyek dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, ada proyek engineering konstruksi. Lalu yang kedua, ada proyek engineering manufaktur. Yang ketiga, ada proyek penelitian dan pengembangan. Yang keempat, ada proyek pelayanan manajemen. Lalu yang terakhir, ada proyek kapital. Dari pengertian proyek sendiri, maka proyek-proyek ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Antara lain seperti: yang pertama, bisa ditinjau dari sudut jangka waktunya, maka proyek dapat dibagi menjadi: yang pertama, ada proyek jangka pendek. Lalu yang kedua, adanya proyek jangka panjang. Lalu yang kedua, bisa ditinjau dari sudut hasil atau tujuan yang ingin dicapai, maka proyek ini dapat dibedakan menjadi: yang pertama, proyek fisik. Yang kedua, ada proyek non-fisik. Lalu yang ketiga, bisa ditinjau dari sudut untuk siapa proyek dikerjakan, maka proyek dapat dibedakan menjadi: yang pertama, ada proyek sendiri atau bisa disebut proyek mandiri. Lalu yang kedua, ada proyek pesanan. Kemudian yang keempat, ditinjau dari sudut siapa yang secara langsung akan menikmati hasilnya, maka proyek ini dapat dibedakan menjadi: yang pertama, ada corporate project atau proyek pribadi atau bisa disebut mikro. Lalu yang kedua, ada public project atau proyek sosial masyarakat atau bisa disebut makro. 1. Corporate project atau proyek pribadi mikro, yaitu proyek yang secara langsung hanya akan dinikmati hasilnya oleh suatu pihak saja. Proyek ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencari laba atau profit oriented. Kedua, public project atau proyek sosial masyarakat makro, yaitu proyek yang secara langsung akan dinikmati hasilnya oleh banyak pihak atau masyarakat. Ditinjau dari segi cara membelanjakannya, proyek ini dibedakan sebagai berikut. Pertama, self-financing project, yaitu proyek yang dana pelaksanaannya disediakan sendiri oleh investor dengan memanfaatkan sumber internal atau swadaya. Kedua, joint venture project, yaitu proyek yang dana pembangunannya ditanggung oleh 2 investor atau lebih atau patungan. Ketiga, leasing project, yaitu proyek yang baru modalnya sebagian atau seluruhnya disewa dari badan usaha yang menyediakan barang modal tersebut atau lessor. Ditinjau dari segi asal dana dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, proyek modal dalam negeri atau PMDN, yaitu proyek yang dananya dikumpulkan dari sumber di dalam negeri atau investor dalam negeri. Kedua, proyek modal asing PMA, yaitu proyek yang dananya disediakan oleh investor asing. Ditinjau dari segi hubungan, proyek dibedakan sebagai berikut. Independent project, yaitu proyek yang tidak memiliki hubungan ketergantungan dengan proyek yang lain diusulkan, baik dalam hubungan komplementer maupun dalam hubungan substitusi. Perbedaan sumber proyek datang dari pemerintah atau lembaga swasta dapat dilihat juga dari sisi barang apa yang akan dihasilkan. Dalam konteks ini, proyek pemerintah lebih berorientasi pada penyediaan barang politik. Tahapan proyek. 1. Tahapan konseptualisasi berisi kegiatan menyusun dan merumuskan gagasan, menganalisis, pendahuluan melakukan di studi kelayakan. Kedua, tahap definisi berisi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Melanjutkan evaluasi hasil-hasil kegiatan tahap konseptual secara mendalam dan terinci sehingga kesimpulan yang diambil cukup mantap untuk digunakan dalam pengambilan keputusan proyek. Menyiapkan perangkat seperti data, kriteria, dan spesifikasi teknik, engineering, dokumen tender, dan kontrak. Menyusun rencana dan membuat keputusan strategi yang berkaitan dengan garis besar penyelenggaraan proyek, seperti jenis kontrak yang akan digunakan, sasaran pokok, filosofi desain, komposisi pendanaan, dan sebagainya. Memilih sumber daya manusia proyek yang handal seperti staf pemilik, kontraktor, konsultan, arsitek, dan lain-lain. Ketiga, tahap implementasi terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut. Mengkaji lingkung kerja proyek, yaitu kemudian membuat program kerja implementasi dan mengkomunikasikan kepada peserta dan penanggung jawab proyek, melakukan pekerja desain engineering secara rinci, pengadaan material dan peralatan, fabrikasi, instalasi, dan sebagainya, melakukan perencanaan dan pengendalian pada aspek biaya, jadwal, dan mutu,
Menutup proyek, menyerahkan hasil proyek kepada pemilik menyelesaikan masalah asuransi, klaim, dan keuangan.